Anda kembali bersama kami dalam Prime Time. Saya masih bersama dengan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau KADEN, ada Pak Rosan Roslani bersama saya di Prime Time. Pak Rosan, kita lanjutkan lagi. Saya ingin tahu sebenarnya pengusaha ini butuh stimulus seperti apa yang quick win dari situasi pandemi ini agar tidak terpuruk begitu? Ya, kita kan moodnya sekarang ini mood bertahan dulu. Jadi kita perlu menjaga terutama likuiditas atau cash flow kita. Ya, pemerintah sudah mengentertain beberapa permintaan kami juga dalam rangka menjaga cash flow atau likuiditas. Tetapi yang kita perlukan juga adalah untuk memastikan di proses perbankan itu sendiri bahwa di perbankan kami pun bisa mendapatkan suatu proses restrukturisasi apabila diperlukan dengan bantuan dari pemerintah melalui injeksi ke perbankan itu sendiri gitu. Jadi yang paling perlu dijaga adalah cash flow atau likuiditas yang memang makin menipis, tekanannya makin besar pada bulan-bulan berikut ini. Oke, dari total dana 436 triliun rupiah untuk alokasi COVID-19 saat ini, saya ingin Anda coba untuk membedahnya. Mungkin ini bisa diberikan inputnya kepada pemerintah dari sisi jaring pengamanan sosial, insentif perpajakan, mungkin dari sisi pemulihan ekonomi, dan bagaimana hubungannya dengan para pengusaha saat ini. Apa yang bisa Anda berikan inputnya? Apakah ini bisa harusnya ditambah atau ada stimulus khusus yang memang harusnya diberikan kepada sektor swasta? Ya memang mungkin kalau kita bahas agak lama gitu ya, karena kan pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan 3 stimulus tuh awalnya, dari yang 10 triliun, 22 triliun untuk pajak, kemudian terakhir 405 triliun yang terakhir diberikan. Dan kalau kita lihat dari serakat 405 triliun itu ada yang 70 triliun untuk kesehatan, kemudian social safety net sekitar 110 triliun, kemudian untuk UMKM dan untuk korporasi itu kurang lebih di situ dianggarkan kalau nggak salah ke 35 triliun. Nah, kalau kita lihat dari angka-angka itu sebetulnya untuk yang UMKM juga dalam bentuk subsidi bunga. Yang perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya yang kita perlukan juga adalah capex atau likuiditas baru yang bisa diberikan oleh sektor keuangan, dalam misalnya dalam sektor perbankan. Tetapi kan perbankan juga melihat ini ada risiko kredit atau kredit risk, tidak semata-mata masalah likuiditas, risiko likuiditas saja. Jadi di banyak negara, di negara ASEAN lain pun, pemerintah memberikan jaminan dalam new money ini atau capex yang diberikan oleh perbankan, tidak semuanya mungkin 80% sampai 90%, sehingga UMKM dan bisnis ini korporasi bisa berjalan terus gitu, karena jangan sampai keadaan yang temporary impairment ini bisa menjadi permanent impairment. Nah, itu yang kita inginkan. Memang pemerintah tidak perlu menginjek semuanya dalam bentuk likuiditas, tapi bisa juga dalam bentuk penjaminan. Setelah ini juga yang harus bisa dilihat oleh pemerintah, justru penjaminan ini bisa memberikan rasa kepercayaan dan rasa optimisme ke depannya terhadap semua sektor, baik dari sektor keuangan, UMKM, dan para pengusaha, termasuk pengusaha besar lain atau korporasi. Oke, terakhir mungkin apakah Kadin sendiri sudah pernah berkoordinasi soal ini dalam beberapa hari terakhir ini, soal apa input yang bisa diberikan, mungkin ada juga benchmark dari negara lain terkait dengan alokasi anggaran saat pandemi ini yang bisa mungkin dihubungkan dengan dana krisis 10-20% dari PDB? Ya, kita pun secara rutin maupun secara formal sudah memberikan masukan ini kepada kementerian terkait, dan kita pun memberikan juga komparasi misalnya dengan negara lain yang average-nya mungkin 10-60% ya dari total GDP kita, dari total GDP dari negara masing-masing. Dan kalau Indonesia memang pada saat itu masih di 2,7% dari total GDP, dan kita pun memberikan breakdown bahwa untuk kesehatan berapa, social safety net berapa, kemudian untuk penguatan sektor real termasuk UMKM dan korporasi, dan juga sektor keuangan. Dan yang harus kita perlu ingat, sektor keuangan kita ini kan 80% dari perbankan. Nah, jadi harus dipastikan bahwa sektor perbankan ini juga kita berikan stimulus yang sehat dan benar, karena kalau terjadi goncangan di sektor perbankan, ini bisa menimbulkan guncangan secara keseluruhan kepada perekonomian kita. Baik, Pak Rosan, terima kasih untuk informasinya dan juga inputnya dalam Prime Time hari ini.